Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu sentiasa berusaha untuk melarikan diri daripadanya itu, maka sesungguhnya dia, kematian itu pasti akan menjumpai kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kamu, mengkhabarkan kepada kamu dengan apa yang kamu telah lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, giliran kita pagi hari ini untuk menyambung
siri kajian kita kaitan dengan erti kehidupan yang saya selalu menyebutnya dengan haqiqatul hayat. Pada siri yang lepas, kita telah mulakan mukadimah kajian kita bagi bab yang keempat, muka surat 35. Bab yang keempat itu yakni kematian adalah batasan antara kehidupan dunia dan akhirat. Atau ada dalam istilah bahasa Arab, al-mautu nihayatul hayatid dunya wa bad'u rihlatil akhirah. Kematian adalah akhir kehidupan dunia dan awal permulaan perjalanan panjang di akhirat. Sedikit saya ingatkan siri kesimpulan daripada kajian kita terakhir lepas. Kematian bagi seseorang itu boleh jadi ianya adalah rehat baginya dan boleh jadi kematian seorang itu adalah merupakan kerehatan bagi orang lain. Jika kematian umpamanya, ia merupakan kerehatan baginya, bertualah itu. Tugas yang Allah amanahkan di dunia telah selesai, jerih payah membuktikan perhambaannya semasa hidup telah berakhir, tinggal lagi ia menunggu balasan yang Allah janjikan. Kematian adalah kerehatan bagi orang seperti ini. Tapi juga boleh jadi kematian adalah suatu merupakan kerehatan bagi orang lain. Contohnya kematian B umpamanya. Karena B ini mensia-siakan peluang yang Allah berikan semasa hidup di dunia, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, lebih banyak membuat kekacauan, menyusahkan, merugikan, memadorkan orang lain. Bahasa kasarnya B ini yakni hidupnya di pentas dunia tidak diharapkan oleh makhluk lain. Bahasa lebih kasar umpamanya B ini ibaratnya spesies perusak. Maka bila B ini mati, ia merupakan kerehatan bagi orang lain. Kematian seperti ini adalah kematian yang amat-amat sengsara, merugi, bahkan celaka. Dan semasa kita hidup di dunia yang tidak lama, setelah Allah beri pelbagai kemudahan, diturunkannya Rasul, diutuskannya Rasul, diturunkannya Al-Quran,
dijelaskannya mana baik, mana buruk, mana jalan lurus, mana jalan bengkok, kita diberi pilihan. Allah persilakan kita untuk memilih. Dan pilihan kita itu nanti akan menentukan bila kita mati nanti, adakah kematian itu kerehatan bagi kita dan kita dapat pahala yang besar, atau kematian kita nanti merupakan kerehatan bagi masyarakat sekeliling kita dan wal'iyadzubillah kita akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita fahami sama. Jamaah sekalian, walaupun kematian itu adalah batasan atau kesudahan kehidupan dunia dan permulaan perjalanan panjang di akhirat, tapi al-mautu wal hayatu mutsai'ani mutalazimani. Kematian dan kehidupan itu dua benda, dua perkara yang sebenarnya berjalan beriringan, dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh pun antara kehidupan di dunia dengan kematian ini dua benda yang boleh dibezakan, tapi keduanya tidak boleh dipisahkan. Dua benda yang tak terpisahkan. Ini kerana antara kedua-duanya al-hayatu dan al-mautu punya hubungan yang sangat-sangat erat. Kaitan yang sangat-sangat erat. Secara umumnya, kaitan antara kehidupan dan kematian yang sangat erat ini kehidupan di dunia. Tempat untuk kita beramal, tempat dan masa untuk kita menempah tempat dan nasib selepas kita mati. Akan seperti apakah, akan bagaimanakah keadaan kita selepas mati, di tempat manakah kita bila kita sudah mati, itu bergantung kepada tempahan yang kita buat semasa hidup. Gerak-gerik kita, perjalanan hidup kita, buat atau tak buat, ketika kita berusaha mencari rezeki, ketika kita berkeluarga, ketika kita mendidik anak, ketika kita bergaul, ketika kita segala-galanya lah. Itu sebetulnya usaha kita untuk membuat tempahan. Itu adalah bentuk tempahan kita. Bagaimana, di mana tempat kita di sana. Bila perjalanan hidup kita ini lurus, bermakna kita menempat tempat yang selesa. Keadaan yang selesa di sana. Tapi bila hidup kita bengkok, leka, atau hidup kita mungkin ikut apa yang Allah suruh dan sudah tinggal apa yang Allah tegah, tetapi niat kita hanya untuk di sini. Di sana nanti kita tetap menderita.
Saya ulangi. Bila hidup di sini bengkok, tidak lurus, setelah mati pasti menderita. Itu jelas. Demikian juga jika kita hidup di sini lurus, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, tetapi bukan kerana Allah yang menyuruh kita. Kita lakukan bukan kerana Allah. Bahasa mudah, tidak ikhlas. Buat suruhan Allah, tapi bukan kerana Allah. Tinggal larangan Allah, tapi bukan kerana Allah. Nampak dari segi zahir, perjalanan kita lurus. Nampak dari segi zahir, kita sedang buat tempahan tempat yang cantik. Selepas mati. Nampaknya dari segi zahir. Kan segala perintah dah dibuat sekarang. Tetapi jika kita melakukan semua itu bukan kerana Allah, yang menghidupkan kita, yang kita di sana selepas mati. Wal iyadu billah, tumadu billah. Kita tetap sengsara. Tidak mendapat apa-apa ganjaran. Bagaimana mungkin kita akan menuntut pahala kepada Allah selepas kita melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya, jika kita lakukan semua itu bukan kerana Allah. Tentu Allah tidak akan bagi upah dan ganjaran. Karena kita bekerja bukan untuk dia. Bukan karena dia. Hati-hati yang kedua ini. Yang pertama, senang. Bila hidupnya jahat, kufur, ya biar mati nanti susah. Itu kita yakin, seyakin-yakinnya. Dan kita faham. Dan kita pasti ingin mengelak. Dan mudah mengelaknya. Tapi coba yang kedua. Hidupnya baik. Suruhan agama dilakukan. Larangan agama ditinggalkan. Tiba-tiba begitu mati, memulakan perjalanannya, perjalanan panjang di akhirat, menderita, disiksa, dan siksaan yang luar biasa. Kenapa? Bukankah hidupnya lurus? Rupanya dia silap. Kesilapannya melakukan taat pada Allah bukan kerana Allah. Mana tidak ikhlas. Amal sebaik manapun jemaah sekalian, secantik manapun, setepat apapun ibadahnya menepati tuntunan Nabi, bila tidak ada keikhlasan lillahi ta'ala, sama ada karena riya, atau sum'ah, atau ujub, kosong pahalanya. Ini tentu lebih menyesal yang kedua ini. Dan lebih pelik. Kalau orang di dunia jahat, kemudian selepas mati, disiksa, senang nak faham. Tapi di masa hidup di dunia, nampak macam orang yang betul lurus perjalanannya, mati pun disiksa sama dengan orang jahat. Itu pelik sikit. Di mana silapnya? Oh, rupanya bukan kerana Allah. Jadi hubungan hidup dan mati itu sangat erat. Akan seperti mana nasib kita, di mana tempat kita, bila kita dah mati, bergantung pada gaya hidup, perjalanan hidup kita di sini. Sehingga antara mati dan kehidupan dan kematian, dua perkara yang syai'ani mutalazimani. Dua sesuatu yang tak terpisahkan. Yang tak terpisahkan. Bahkan
Kalau boleh saya bercakap yang begini, coba renungkan betul-betul. Hidup ini sendiri. Begitu kita dihidupkan, dilahirkan di sini, tasirul hayatu mautan muajjala ila ajalin ma'lum. Begitu kita lahir di dunia, makna kita hidup, kehidupan kita di sini, sebenarnya begitu kita hidup, kehidupan itu sendiri sebenarnya kematian yang ditangguhkan. Macam mana tuh? Ya. Sekarang kita hidup. Hidup itu sebenarnya kematian yang ditangguhkan. Pagi ini kita masih hidup. Oh, belum mati. Bukan tidak mati. Kematian kita masih ditangguh. Mungkin besok. Besok lagi. Masih hidup. Oh, masih ditangguh lagi. Tangguh lagi. Bukankah perjalanan kita di dunia ini sehari kita lalui malam minggu lepas, mana kita makin dekat dengan kematian. Kematian yang asalnya jarak antara kita yang pada mulanya jauh, jarak antara kita dengan kematian masih jauh. Begitu lahir kita masih jauh. Karena sekarang kita sudah menggunakan separuh umur kita. Atau mungkin 2/3 umur kita. Atau mungkin 3/4 umur kita. Allahu Akbar. Mana tinggal? Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kehidupan adalah kematian yang ditangguhkan. Itu hakikat. Itu hakikat. Biar pagi ini kita belum mati, kalau belum matikan, ya masih ditangguhkan lagi lah. Tangguhkan lagi lah. Tangguh lagi lah. Tangguh. Apakah akan selalu ditangguhkan? Tidak. Ila ajalin ma'lum. Sehingga tempoh yang telah ditetapkan. Masya Allah. Hati-hati. Sedangkan jamaah sekalian, ada satu perbualan dalam bahasa Arab lah ni kata ulama. Ya ini hanya bualan lah membayangkan. Dia kata kematian, ini bukan hadis nih ya, ini bukan hadis. Ini satu ucapan ulama untuk memudahkan pembandingan antara hidup dan mati. Ya. Sebetulnya yang tadi yang saya tadi, dia kata, kehidupan dan kematian ini pernah berdialog katanya. Hidup dan mati ini pernah bersoal jawab. Al-hayatu sa'alat al-maut. Suatu ketika kehidupan ini bertanya kepada kematian. Apa kata kehidupan? Limadzal basharu yuhibbunani wa yakrahunaka. Hai kematian, aku nak tanya awak lah. Sebab hidup dan mati kan dua perkara yang berdekatan ya mas kan. Al-hayat, kehidupan tanya pada kematian. Hai kematian, aku nak tanya awak lah. Kenapa ya? Ramai manusia ini mencintai aku, menyukai aku. Kata kehidupan. Dan tak suka awak. Pasal apa katanya? Pasal apa ramai manusia suka aku. Dan tak suka awak. Itu kata kehidupan kepada kematian. Dan yang realitinya begitu. Majoriti manusia menyukai hidup daripada menyukai kematian. Kehidupan itu pun rasa pelik. Kenapa aku sangat disukai sangat oleh ramai manusia ini? Dan pasal apalah awak, hai kematian, saudaraku, dibenci oleh ramai orang. Fa'ajabal maut. Lalu kematian memberi jawaban. Dia menjawab,
Oh, begini, baik kehidupan. Kenapa ramai orang mencintai kamu, menyukai kamu, tapi mereka tak suka aku? Li'annaka kadhibatun jamilah. Karena engkau ini sebetulnya pembohong, tapi menarik. Kata kematian, engkau ini pembohong, penipu, memperdayakan, tapi menarik. Quran kata mata'ul ghurur. Mata itu kan kesenangan. Mestilah menarik. Keindahan menarik. Tapi ghurur. Kau ini penuh tipu daya. Ramai orang tenggelam, terpedaya dengan kecantikanmu, dengan daya tarikanmu. Jadi kalau kamu nak tahu kenapa ramai manusia suka kamu, wahai kehidupan, kamu ni cantik, indah, menawan, punya daya tarikan. Walaupun sebenarnya kamu ni banyak tipu daya. Itu jawaban kematian. Wa ana, sedangkan aku, wa ana haqiqatun mu'limah. Sedangkan aku ini adalah sesuatu yang hakiki, yang benar adanya. Yang benar adanya. Bila orang sudah jumpa aku dan dia sakit, itulah sakit yang sebenar-benarnya. Bila orang itu nanti dah jumpa aku kalau kematian dan ia mendapat kesenangan, itulah kesenangan yang sebenar-benarnya. Aku ni hakiki. Kalau dia manis-manis yang sebenarnya. Kalau pahit-pahit yang sebenarnya. Aku ni hakikat. Kamu ni bukan hakikat, ni kan penipu. Kamu kata, kamu manis, tipu. Sebenarnya kamu pahit. Gurur. Kebahagiaan dunia kan gurur kan. Sakitnya dunia sebenarnya kan hanya sementara, boleh jadi tukar. Senang. Aku ini adalah hakikat. Tapi muklimah, menyakitkan. Manusia pula kemudian tak suka benda yang menyakitkan, walaupun benda itu hakiki. Manusia lebih suka sesuatu yang menarik, yang menyenangkan, walaupun ia menipu. Allahu Akbar. Saya baca tulisan seperti ini. Ya Allah. Kan kematian itu hakan al-mautu hakun. Nabi yang kata. Al-mautu hakun. Kematian itu hak. Betul lah. Mati itu sakit. Betul Quran yang kata. Sakatul maut. Minhu tahid. Apabila sudah datang sakatul maut. Peristiwa di mana kamu tahid. Kamu berusaha untuk menghindar. Mana kematian itu menyakitkan. Nabi pun bersabda. Wa inna fi sakarati. Fa inna fil mati la sakarat. Soalnya dalam kematian itu ada sakit. Mana orang suka aku? Aku ini menyakitkan. Walaupun aku ini adalah hakiki. Kalau manis, manis sebenar. Bahagia, bahagia sebenar. Tapi manusia tak suka aku kan aku menyakitkan. Sementara ramai manusia suka kamu, wahai kehidupan. Sebab kamu ni menarik. Kamu ni cantik. Punya daya tarikan. Kamu ni menyeronokkan. Menyeronokkan. Kamu ni membuat orang gelak ketawa. Happy. Padahal kamu ni pembohong. Kamu ni pemberdaya nomor wahid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bualan antara kematian dan kehidupan. Ya, tentu orang mau ini karena dia paham Al-Quran, paham hadis. Kan memang dalam hadis ada.
Kematian itu menyakitkan. Quran pun ada kata kematian kenyakitkan. Kematian itu hakun, Nabi kata. Quran, Masya Allah, memberitahu kita. Banyak dalam Al-Quran. Mati itu pasti, pasti, pasti. Tak mungkin ayat yang saya bacakan tadi. Dalam mukadimah. Kematian yang kamu takut dan kamu berusaha untuk melarikan diri, tak mau jumpa dia, kematian itu akan menemui kamu. Pasti maknanya. Tapi menyakitkan. Sedang kehidupan. Apa Quran kata? Mata. Mata itu kesenangan. Indah, menawan, menarik, mempesona. Tapi huruf. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sebabnya. Tidak mudah untuk mengelakkan diri daripada tipu daya kehidupan sebelum kita menghadapi kematian. Sedang bila orang sudah mati, bermulalah pertanggungjawaban amalnya dan juga bermulalah ia akan mendapatkan balasan dari apa yang dengan sebab apa yang pernah dilakukan di dunia. Bermakna, sementara kita masih diberi peluang untuk hidup, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang Allah berikan ini untuk mentaati Allah kerana Allah. Saya tambahkan, untuk mentaati Allah kerana Allah. Untuk buat apa yang Allah suruh kerana dia. Untuk tinggalkan apa yang Allah larang kerana dia. Sebab tanpa kerana Allah, amal sesoleh mana pun kosong. Kosong. Jika orang memanfaatkan masanya untuk menyembah Allah, itu pun masih celaka jika ia melakukan bukan kerana Allah. Bagaimana jika ia tidak menggunakan peluang ini? Mensia-siakan kesempatan ini. Mensia-siakan kehidupan. Ya tentulah lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita berusaha bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini agar kelak kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Mensia-siakan waktu itu sebenarnya lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Mensia-siakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Karena idha'atul waqti, mensia-siakan waktu, taqta'uka minallahi wal akhirah. Menyebabkan kamu putus hubungan dengan Allah dan hilang peluang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Orang yang mensia-siakan waktu di dunia bermakna putus hubungannya dengan Allah, hilang peluang mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dahsyat itu. Sementara kematian, wal mautu, adapun hanya kematian, yaqta'uka minad dunya wa ma fiha.
Kematian hanya memutuskan kamu daripada dunia dan isinya. Tak ada masalah. Kematian, dengan sebab kematian kita hanya terputus hubungan atau kehilangan dunia dan isinya. Kehilangan rumah, kehilangan tinggalkan keluarga, tak ada masalah. Tapi kalau kita mensia-siakan waktu, kita kehilangan Allah dan kehilangan kebahagiaan akhirat. Bermakna mensia-siakan waktu itu sebenarnya lebih menakutkan, lebih dahsyat kesannya, kesan buruknya daripada kematian. Kematian, tak kiralah kematian orang baik ke, kematian orang tak baik ke, ya paling-paling hanya putus hubungannya dengan dunia dan isinya. Tak apa. Tinggalkan itu, tinggalkan ini, tak ada lagi lah. Tapi kalau masa yang disia-siakan, hidup yang disia-siakan, mengakibatkan orang itu putus hubungannya dengan Allah, dan lenyap hilang peluang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berat kan? Itu tentulah lebih berat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa mukadimah untuk kematian saya cukupkan itu saja. Sekarang mari kita pelajari terus ayat yang pertama dalam bab yang keempat ini. Sekarang baru masuk ya. Baru masuk ini. Mari. Lihat ayat pertama dalam bab yang keempat. Muka surat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahu Akbar. Terjemahannya, semaksudnya, salah satu maksud terjemahannya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasai kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat jualah disempurnakan pahala balasanmu. Maka sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran 185. Ya mas sekalian, ayat ini memang mempunyai ulama mempunyai pemahaman yang beragam. Fahaman yang banyak ayat ini berkaitan dengan kepastian, keniscayaan adanya kematian. Sehingga terjemahnya setiap jiwa, bahkan ada yang mengatakan setiap yang bernyawa, ada yang mengatakan setiap yang hidup pasti merasai mati. Tidak salah memahami ayat ini bahwa ini menunjukkan adanya keniscayaan, kepastian kematian. Hidup pasti mati, betul. Itu betul, tidak salah. Kemudian bila ada mati, apa yang berlaku? Allah akan cukupkan.
Allah akan berikan secukupnya, sepenuhnya ganjaran bagi amalan kamu. Yang baikkah, yang tak baikkah, perbuat amal soleh ke, sayiat ke, hasanat ke, pahalanya nanti penuh. Kalaupun ada balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan di dunia, itu bukan pahala yang sepenuhnya. Ya, anggap saja itu down payment lah. Kalaulah ada orang tersiksa di dunia disiksa oleh Allah karena perbuatan jahatnya, ya itu bukan balasan yang sempurna lah, yang sebenarnya nanti. Itu makna yang umum, yang biasa. Tapi ada juga yang memahami ayat ni yang sedikit berbeza dengan yang saya katakan yang depan tadi. Yang kan bahwa kematian itu pasti, memang betul. Setiap hidup pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap jiwa pasti merasai kematian. Jemaah sekalian, sebetulnya pembicaraan tentang kematian ini bukan hanya topik agama Islam saja. Bukan. Kematian bukan sekadar tajuk utama yang menjadi tajuk utama, termasuk tajuk utama dalam agama Islam. Tidak. Bahkan ia sudah menjadi tajuk perbincangan seluruh umat manusia pada dulu hingga sekarang. Orang Kristen ke, orang Yahudi ke, orang apa ke. Bahkan termasuk orang yang tidak beragama pun. Mungkin kalau jamaah, ya sedikitlah mungkin belajar tentang falsafah, tentang filosofi. Ada orang kata boleh ke baca falsafah, filosofi. Tidak ada salahnya. Kan tidak semua yang kita pelajari, kita percaya, kita amalkan. Jadi tidak salah. Ada dalam istilah falsafah yang ada istilah dipanggil eskatologi. Mungkin jamaah pernah dengar. Eskatologi. Ya. Itu sebenarnya kalau tak salah daripada bahasa Yunani, itu bahasa Greek agaknya. Ya. Daripada eskatos. Eskatos itu maknanya terakhir. Yang terakhir, eskatos. Dan logos. Logos maknanya ilmu. Atau logos maknanya apa ya? Kajian. Kajian. Jadi eskatos dan logos menjadi eskatologi. Yakni kajian atau ilmu yang mengkaji tentang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa hadapan. Ilmu yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan lebih-lebih lagi, peristiwa yang berkaitan setelah berakhirnya kehidupan. Nanti bila dunia ini pasti rusak, ada tanda rusak. Orang hidup pasti mati. Nah, selepas mati itu apa yang berlaku? Dikaji. Ya, tentulah pandangan Kristian lain, Nasrani lain, orang Hindu lain. Filosof memahami apa yang berlaku selepas hidup ni, selepas orang tak hidup lagi dunia lain. Nah, Islam pun punya keyakinan yang mungkin yang berbeza dengan mereka. Apa yang berlaku selepas mati? Kematian itu sendiri sudah diyakini oleh semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak meyakini adanya kematian. Hatta seorang etis pun. Ya, sudah meyakini. Kalaupun ada orang yang mengingkari, yang ingkar, bukan mengingkari adanya kematian, tapi mengingkari kehidupan selepas mati itu ada atau tidak. Kalaulah kematian itu telah dipercayai, itu betul. Orang Islam percaya, orang Kristen percaya, orang etis pun percaya. Tapi bila bicara tentang apa yang berlaku selepas kematian, adakah selesai begitu saja manusia asalnya daripada tanah menjadi tanah? Ada yang kata, oh iya akan jadi tanah. Ya, itu golongan-golongan yang
Ingkarul ba'si lah. Yang mungkirul ba'si, yang mengingkari hari kebangkitan, itu setakat itu saja. Tapi peliknya, semakin mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hati mereka semakin tidak tenang. Semakin mereka coba mengingkari, hati ini malah memberontaknya. Malah memberontaknya. Bermakna, meyakini adanya kehidupan selepas kematian itu sebenarnya fitrah manusia. Sesuatu yang sangat-sangat meyakinkan. Sebagaimana kematian itu sendiri sesuatu yang meyakinkan. Nah, macam mana supaya jiwa manusia ini puas dan tenang dalam memikirkan kehidupan selepas kematian? Ilmu yang dibincangkan termasuk cabang ilmu eskatologi. Islamlah satunya agama yang memberikan jawaban yang paling sempurna. Uraian yang paling tuntas. Utuh dan tuntas. Hanya Islam saja. Dengan bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil nakli, bahkan juga dalil-dalil akli. Bukan nak meyakinkan orang adanya kematian. Tapi Al-Quran nak meyakinkan semua manusia adanya kehidupan selepas kematian. Itu yang Al-Quran nak jelaskan, Al-Quran nak yakinkan, dan paling sempurna penjelasannya. Sebab kematian itu sudah diyakini. Sudah diyakini. Ayatnya ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi saya katakan tadi, ayat ini ada yang memahami sedikit berbeza berbanding yang dipahami oleh ramai orang tadi. Ramai orang memahami setiap yang hidup mati, setiap yang berjiwa mati, setiap yang bernyawa mati. Kebanyakan itu kan terjemahan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang kita terima. Dan kita yakini bahwa kalau difahami itu menunjukkan bahwa kematian itu suatu yang pasti. Nah, betul lah tuh. Tapi ada yang memahami begini ya mas kalian. Nafsun di sini maknanya bukan roh, tapi nafsun di sini maknanya jiwa. Nah, di sinilah mungkin perbezaannya. Nafsun dalam Al-Quran itu maknanya jiwa. Roh-roh lah. Yang dahulu pernah saya nyatakan, ada memang yang multi pahaman, manusia ini hanya terdiri pada dua unsur. Unsur jasmani, jasad kasar yang tercipta daripada tanah, dan roh. Hanya dua saja. Bahkan dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena kita Ar-Ruh itu pun lebih banyak cerita tentang dua ini. Walaupun kadang nampak yang dimasukkan oleh Ruh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh itu, ini macam nafsu, macam jiwa maksudnya. Ada. Ibnu Abbas memahami bahwa manusia ini ada tiga unsur. Satu di antara pendapat Ibnu Abbas. Jasmani, jasad kita yang kasar ini. Kemudian jiwa, itu nafsun. Jiwa itu nafsun. Dan unsur ketiga, ruh. Dalam Al-Quran banyak maklumat, sangat banyak maklumat tentang jasad kasar kita. Terbuat dari apa, bagaimana proses penciptaannya, tahapannya seperti apa, bahkan dalam kandungan dijelaskan. Itu jasad kita. Sehingga boleh dipelajari. Ini objek sains. Sehingga banyak doktor-doktor pakar dalam hal jasad kita. Mulai pada pakar rambut hingga pakar kuku. Alhamdulillah. Dari apa asalnya, bila mati jadi apa, itu jelaskan. Jiwa dalam Al-Quran juga banyak maklumat. Tapi maklumat Al-Quran tentang nafsu, tentang jiwa kita, itu lebih pada sifat-sifat dan ciri-ciri karakternya. Allah tidak beritahu pada kita dari apa jiwa dicipta. Contoh, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa.
Dan Allah telah menyempurnakan penciptaannya. Lalu Allah berikan kepadanya, ilham padanya, fujur dan takwanya. Itu jiwa, itu bukan roh. Nafsun, jiwa. Dan di sini ada jiwa. Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, bukan rohnya. Dan rugilah orang yang mengotori jiwanya, bukan rohnya. So, jiwa dalam Quran banyak maklumat. Tetapi maklumat Al-Quran tentang sifat-sifatnya. Yang boleh dendam, boleh percaya, boleh boleh naik, boleh turun. Itu jiwa tuh. Tapi tak kita, kalau tak beritahu kita, dari apa ia dicipta. Nah, unsur yang ketiga namanya ruh. Kita kata nyawa. Dalam Al-Quran pula, jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ya, maklumat tentang roh ini tidak ada. Atau maklumat yang ada tentang roh dalam Quran ini, Allah selalu kata, ruh, ruhi, ruh aku, kata Allah. Min ruhina, ruh kami, ruhihi. Artinya, kalimat roh dalam Al-Quran sentiasa dinisbahkan kepada Allah. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir, dan peristiwa ini dirakamkan oleh dalam Al-Quran surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, tuh kaum kamu tanya kamu tentang ruh. Ruh itu apa? Kul, Muhammad, katakan, jawab. Ar-ruhu min amri rabbi. Tengok. Ruh itu rahasia Tuhanku lah. Itu urusan Allah. Aku tak ada hak untuk campur tangan. Aku tak diberi ilmu tentang ruh. Tak ada. Itu rahasia Allah. Tengok. Jadi roh itu rahasia Allah. Urusan Allah. Nabi Muhammad pun tak diberitahu banyak tentang roh. Nabi diberitahu banyak oleh Allah dalam bab nafsun. Jiwa. Nah, kalau ayat ini diartikan, katalah ikut apa yang pertama, yang kedua, tiap-tiap yang nyawa akan mati banyak. Sebenarnya yang akan merasa mati ini bukan nyawa, nafsun. Jiwa. Lagi pula di sini bukan tiap jiwa akan mati. Tak. Dha'iqah. Merasai. Jamaah sekalian, dalam kaidah bahasa Arab, dha'iqah, dhaqa, yaduku itu menekan merasai. Tapi bukan banyak. Merasai sesuatu yang sedikit dan sekejap. Itu namanya dhaqa, yaduku. Saya pernah bagi contoh, jika katakanlah puan-puan puasa, kita sedang puasa Ramadan atau puasa sunat lah. Petang hari nak menyediakan berbuka, kita masak sup ke apa, lalu kita nak merasai, dah cukup rasa ke, garam cukup ke, panis pedas cukup ke, lalu kita ambil. Kalau kita ambil satu sudu lalu kita makan telan, batal puasa kita. Saya nak rasalah satu sudu teh pun jadilah telan, batal. Apalagi kalau nak rasa satu mangkuk. Tapi kalau kita ambil satu titik kita letakkan ke atas tapak tangan kita, setetes ya, karena kita ini memang pakar masak, lalu minta maaf, lalu kita julurkan lidah kita sentuhkan hujung lidah ke kuah yang ada di tangan ini. Sikit, hujung lidah aja. Karena kita ini pakar masak, kita sudah tahu. Wah, cukup garamnya, cukup masak, cukup pedasnya, cukup rasa. Nah, menyentuhkan hujung lidah yang penuh dengan saraf-saraf perasa berkumpul di situ ke kuah yang setit tadi. Dan kita sudah tahu. Itu namanya dhaqa yaduku. Merasa yang macam itulah. Maknanya dhaqa yaduku itu merasai sesuatu yang sedikit
dan sekejap. Kalau bahasa saya, itu bukan merasa ya. Kalau bahasa mencicipi. Istilah mencicipi maknanya benda yang jadi objek sedikit dan masa kita makan sekejap. Bahkan tak sempat pun masuk ke tengah lidah, apalagi sampai ke tekak. Dan kalau kita buat macam tu, tak batal lah puasa. Nah, ayat ini mengatakan tiap-tiap jiwa akan daik, merasa. Sedikit dan sekejap. Apa yang jadi objeknya? Kematian. Kematian. Pertanyaannya, adakah kematian itu boleh dirasa? Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, jamaah sekalian, ditakdirkan antara da'iqah, kalimat da'iqah, dengan al-maut, itu ada kalimat yang mahzuf. Saya ulangi, ini pendapat yang kedua ya. Kalau pendapat pertama sudah jelaskan, setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap hidup pasti mati. Selesai. Dan kalau kita terima itu, kita yakin mati itu adalah pasti. Sudah selesai. Tapi bila kedua, oh tidak begitu. Maksudnya lebih daripada itu. Yaitu da'iqah al-maut. Antara da'iqah dan maut itu ada kalimat yang ditakdirkan, dihadafkan. Apa kalimat yang ditakdirkan dihadapkan itu? Kenikmatan, kebahagiaan, atau kesengsaraan, sakit, penderitaan. Artinya apa? Tiap-tiap jiwa pasti suatu saat bila tiba ajalnya akan merasai nikmatnya kematian, atau pasti akan merasai sakit dan sengsaranya kematian. Jadi yang dirasakan oleh jiwa itu kenikmatan kematian atau kesengsaraan kematian. Pasal apa? Ya, karena menurut Al-Quran sendiri, kematian itu, keadaan orang yang mati itu ada dua macam. Quran sendiri kata. Kalau bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Betul kan? Mati itu Al-Quran keadaannya hanya dua saja, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Yang su'ul khotimah umpamanya Allah antar malaikat malakul maut wan naziati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya, direntap. Tentulah orang itu merasakan sakitnya kematian. Jadi itu orang yang su'ul khotimah. Dan itu wanasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mengambil nyawa dengan perlahan, dengan lembut, ibarat tarik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Malaikat bahkan tidak merentapnya. Malakul maut hanya mempersilakan irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainah, baliklah. Tuhanmu sudah panggil kamu supaya kamu kembali kepada dalam keadaan ridho dan ridhoi. Tentulah jiwa yang nafsul mutmainah yang dipanggil. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Maka ketika jiwa dan roh keluar daripada tubuh badan, jiwa tadi merasai kenikmatan yang luar biasa. Jadi proses kematiannya itu, kematian dianggap satu kenikmatan luar biasa. Yang itu dirasakan oleh orang husnul khotimah. Ini terbukti jamaah sekalian. Kita boleh lihat orang mati syahid. Ya, orang mati syahid. Ketagih. Orang yang matinya syahid itu macam ketagih. Nak mati lagi sekali, rasa-rasanya tak cukup.
tak puas kalau mati hanya sekali. Karena semasa mengalami masa mati, ia merasakan merupakan satu nikmat kebahagiaan luar biasa. Jadi saya kalau sekali tak puas, ingin hidup semula supaya dapat mati semula. Bahasa mudanya ketagih nak mati. Karena Allah sekali tak cukup rasanya tak puas lah. Mati sekali tak puas karena merasakan nikmatnya luar biasa. Ini orang mati syahid. Itu ada dalam hadis ada. Contoh hadis Turmuzi dari Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadisnya. Lamma kutila Abdullah bin Amr bin Amr yauma Uhud. Tatkala Abdullah bin Amr, ayah pada Jabir. Jabir bin Abdullah bin Amr. Tewas di medan Uhud. Jadi orang mati syahid. Lakiani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir kata, Nabi berjumpa aku, menemui aku. Faqala, Nabi bersabda, ya Jabir mali lama aku wahai Jabir, mali araka munkasirun. Jabir, kenapa ya aku nampak kamu akhir-akhir ini sedih? Muka nampak sedih, hati nampak hancur. Munkasir itu hancur. Ya, karena Jabir sedih. Muka orang sedih tahulah karena hatinya mesti susah kan. Qultu, lalu aku menjawab, ya Rasulullah, istashhada abi wa taraka iyalan wa dainan. Ya Rasulullah, seperti mana engkau tahu, ayahku Abdullah bin Amr kan tewas di medan Uhud, syahid. Dan beliau, ayahku, meninggalkan ahli keluarga yang ramai serta hutang. Allahu Akbar. Aku sebagai anak sulung ya Rasul, aku kena menanggung adik-adikku. Menanggung keluarga termasuk ibuku. Karena ayah sudah tidak ada, tanggung jawab ayah berada di bawah aku. Macam mana aku nak menyara kehidupan keluarga yang besar. Dan ayah pula meninggalkan hutang. Itu yang membuat Jabir sedih ketika ayahnya meninggal. Sedih bukan karena syahidnya ya, karena Allah Akbar cuma. Maknanya sedih karena memikirkan dirinya sendirilah agaknya. Aku terpaksa lah nak selesaikan hutang ayah dan menanggung keluarga ini. Seorang mati syahid bila tak punya tanggung jawab hutang, wajib dibayar juga. Kalau tidak tersangkut nanti. Qala, lalu Nabi menghibur. Nabi bersabda pada Jabir, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abad. Jabir, mau tak aku beritahu kamu? Aku sampaikan berita yang menggembirakan kamu tentang ayahmu. Tentang ayahmu. Ketika ia berjumpa Allah, ditanya Allah, di sana, di alam barzah. Mau tak aku beritahu kamu berita yang menggembirakan tentang ayahmu di alam barzah? Qultu bala ya Rasul. Ya Rasul, ya benar-benar. Mau ya Rasul. Apa itu? Bagaimana berita ayah? Bagaimana kabar ayah di sana ya Rasul? Ingat ya, Nabi utusan Allah, jadi Allah beritahulah apa yang berlaku di alam barzah. Nabi tahu. Qala, Nabi kata, ma kallamallahu ahadan qattu illa mi wara'i hijab. Jabir, kamu tahu kan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkata-kata dengan hamba-Nya melainkan mi wara'i hijab, dari belakang hijab. Bila Allah nak berkata pada hamba-Nya, sentiasa bi wara'i hijab, tidak pernah bersemuka. Allah turunkan wahyu pada aku pun mi wara'i hijab. Kadang diutus Jibril. Aku pun masa Mi'raj tak jumpa Allah. Ada hijab lagi. Wa kallama abaka kifaha. Tapi Jabir, Allah bercakap-cakap dengan ayahmu di alam barzah. Menyoal ayahmu, memberitahu kepada kamu ayahmu tentang bahannya kihafa. Allahu Akbar. Kihafa ini maknanya ya semacam berhadap-hadapan lah.
Dan ini menunjukkan kemuliaan ayahmu, wahai Jabir. Allah tak pernah bercakap dengan hambanya kecuali bimbang hijab. Tapi ketika bercakap dengan ayahmu, Kihafah. Faqala lalu Allah berfirman pada ayahmu, Ya abdi, tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, cobalah kamu berangan-angan, minta sesuatu pada aku, pasti aku akan berikan. Coba, apa harapan kamu? Apa permintaan kamu? Kemukakan kepada aku sekarang. Pasti aku akan tunaikan. Allah kata begitu Jabir kepada ayahmu. Minta apa saja. Lalu kamu tahu tak Jabir? Ayahmu kata apa? Ayahmu minta apa? Qala ya Rabb. Ayahmu kata, wahai Tuhanku, tuhyini. Aku minta satu aja, wahai Tuhanku, tolonglah hidupkan aku semula. Dia tak minta nikmat di dalam kubur sudah Raudatul Jannah. Dia berada di taman surga. Ketika diberi tawaran oleh untuk minta sesuatu, yang diminta pelik. Ya Allah, hidupkan semula, ya Allah aku. Fa'abtul fika faniyatan. Supaya aku boleh berperang di jalanmu. Dan mati syahid kali kedua. Rasanya mati sekali tak cukup. Tak puas. Coba kalau orang mati syahid, ingin hidup semula dan ingin mati semula. Itu kan kerana ingin menikmati kenikmatan semasa mati. Kematian itu nikmat yang luar biasa. Kebahagiaan, kemuncak kebahagiaan bagi orang mati syahid. Sehingga dia merasa tak puas, tak cukup kalau hanya sekali ingin hidup semula. Apa jawab Allah? Ketika Jabir bin Amr, ayah Jabir minta pada Allah untuk dihidupkan. Faqala Rabb. Allah menjawab. Innahu sabaqo minni. Annahum ilaiha la yurja'un. Wahai hambaku, sesungguhnya telah terdahulu ketetapan aku. Sesungguhnya aku telah tetapkan semenjak zaman azali bahwasanya manusia yang telah datang ke alam barzah, datang akhirat, tidak akan aku kembalikan semula ke dunia. Bahasa mudahnya, perjalanan manusia kepada aku ni jalan sehala. Tak boleh buat pusingan you. Daripada tiada, kemudian kita masuk alam rahim, masuk ke dunia. Sekarang kita lahir tak boleh masuk ke alam rahim lagi. Bila sudah mati alam barzah, tak boleh masuk ke dunia lagi. Bila dihidup dibangkit di akhirat, tak boleh pergi ke alam barzah apalagi ke dunia. Sehala. Dan ini ketetapanku, wahai hambaku sembahyang azali. Jadi tak mungkinlah aku hidupkan kamu ke dunia lalu berperang lagi sekali. Tak mungkin. Ayah Jabir karena permintaan tak dikabulkan oleh Allah. Karena tak mungkin itu menyalahi ketetapan Allah. Apa kata ayah Jabir? Qala ya Rabb, wahai Tuhanku, kalaulah engkau tidak kembalikan aku ke dunia dan itu adalah ketetapanmu, fa'ablik mi waroi. Sekarang gini ajalah, sampaikanlah apa yang aku sedang rasai ini, apa yang aku telah rasai semasa aku mati terbunuh di medan perang, apa yang aku alami sekarang ini, tolong beritahukan kepada orang di belakang aku, kepada keluargaku, pada kawanku, kepada tolong yang hidup ya Allah, kawan kau yang masih hidup, kalau masih hidup, tolong beritahu kabar gembira ini. Apa yang aku sedang alami semasa mati syahid, apa yang aku rasakan sekarang. Tengok. Itu dalam hadis Tirmizi ya mas sekalian. Lalu Allah turunkan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bermakna apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap nyawa akan merasai sama ada kenikmatan kematian atau kesengsaraan kematian.
Karena orang yang su'ul khotimah, ketika ia dalam proses kematian, merasai siksaan yang luar biasa. Dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal 50. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Al-Anfal 50. Dan jikalau engkau wahai Muhammad melihat ketika malaikat mematikan orang-orang kafir, atau ketika orang kafir dalam proses kematiannya dicabut, direntap nyawanya oleh malaikat, yadribuna wujuhahum, malaikat yang merentap nyawa orang kafir semasa mati itu sambil memukul muka mereka. Muka orang kafir ditumbuk, ditala oleh para malaikat. Wadbarahum, dan belakang mereka. Sambil mereka, malaikat kata, duku adzabal hariq, rasa oleh kamu siksa yang membakar. Artinya apa? Ini belum masuk alam barzah nih, belum. Orang kafir masih berada di persimpangan itulah. Nak kata hidup pun sudah tidak, nak kata sudah masuk alam barzah pun belum. Dalam proses kematian. Ketika nafsun, ketika roh nak meninggalkan jasadnya, masih dalam proses itulah. Malaikat pukul muka mereka, malaikat tumbuk belakang mereka, sambil dihardik-hardik dia. Dan itu kesengsaraan, kesakitan yang luar biasa. Itu dirasai oleh jiwa orang kafir. Kenikmatan kematian tadi dirasai oleh jiwa orang mukmin, khasnya orang syahid. Bermakna setiap jiwa itu ketika matinya belum masuk alam barzah, sama ada merasai nikmatnya kematian, dha'iqatu maut, itu merasai kenikmatan kematian, atau merasai kesengsaraan dan pedihnya kematian, dha'iqatul maut. Jadi belum masuk alam barzah sudah mendapatkan nikmat. Belum masuk alam barzah sudah mendapatkan siksaan. Tetapi menariknya dalam ayat ini, sebesar manapun, sehebat manapun kenikmatan kematian yang dialami oleh orang mati syahid, sehingga mereka ketagih nak hidup semula supaya mati semula, itu sebenarnya bukan sebesar mana kenikmatan itu. Kenikmatan kematian itu belum sebesar mana. Allah kata, itu baru da'iqah. Itu baru sedikit saja yang aku suruh kamu mencicipi. Allahu Akbar. Kan da'iqah. Maknanya nikmat yang orang syahid ketagih nak rasa itu sebenarnya nikmat yang sedikit, baku. Aku hanya bagi kamu rasa sedikit dan sekejap. Mungkin orang mati saya akan tanya, ya Allah, kalau kenikmatan kematian yang aku rasakan yang dahsyat, bahkan aku ingin mengulangi kali kedua, ketiga, itu kamu kata hanya sedikit, dan aku rasakan yang banyak yang mana ya Allah? Pasti kita akan tanya gitu kan? Yang banyak yang mana? Allah jawab, oh, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang sempurna, yang 100% nanti. Di akhirat nanti. Itu mungkin baru 0,1%. Perpuluhan 0,001%. Tengok, Allah bagi kenikmatan yang hanya sedikit saja kepada hambanya yang bertuah semasa mati. Hamba itu pun dah ketagih. Nak merasai semula-semula. Bagaimana nanti kalau sudah dapat yang sempurna di akhirat? Sementara hamba Allah yang jahat, yang kufur, yang maksiat, merasai hentakan malaikat, tumbukan malaikat. Itu luar biasa, tentu sakitnya luar biasa ya. Ditumbuk oleh malaikat, ditala oleh malaikat, ditinju oleh malaikat. Sambil dimaki-maki.
Itu tentu luar biasa sakitnya, sengsaranya. Nah, kesengsaraan sakitnya kematian yang itu hanya sikit. Sementara si kafir tadi yang segitu udah tak tahan, ingin balik ke dunia, tengok. Ingin balik ke dunia. Rabbirji'u, ya Allah balikkan semua ke dunia lah. Janganlah, jangan sekarang. Nah. Bahkan menghadap pun ketakutan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak tolong tangguhlah 5 menit lagi, tak nak sekarang. Tengok. Kesengsaraan yang hanya sedikit, orang kafir ketakutan menghadapinya. Kesengsaraan yang sedikit, orang kafir merasa itu sangat dahsyat. Kalau sakitnya kematian yang dirasai oleh orang kafir, kesengsaraan yang kematian oleh orang kafir itu sedikit. Yang banyak bila. Yang dahsyat bila. Yang dahsyat Allah kata, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan dipenuhkan balasan kamu yang sempurna itu nanti. Jadi ayat ini sebenarnya bukan cerita tentang dah masuk alam barzah, proses. Baru dia minta maaf bilangnya, itu baru melalui checkpoint. Sudah sengsara. Daripada dunia masuk ke alam barzah itu ada checkpoint dia. Ada pintunya, namanya pintu kematian. Masa melalui pintu itu. Dan kalau kita tengok saatnya, mungkin sekejap. Minta maaf. Katalah orang kafir. Pasti akan merasai kesakitan yang luar biasa ini. Kalau kita tengok jam tangan kita, proses kematian orang kafir katalah mati mengejut. Heart attack ke, accident ke, kan sekejap. Ini nampak macam 2 saat aja, 5 saat dah mati. Jangan-jangan dia merasai sakitnya kematian hanya 5 saat. Ingat, kita sudah mempunyai perbezaan masa, satuan masa, unit masa bagi kita yang hidup, dengan masa bagi orang yang nak mati, itu berbeza. Berbeza. Boleh jadi kita lihat jam tangan kita baru 5 saat, dirasai bagi dia sudah 5 tahun atau 5.000 tahun. Boleh jadi, karena sengsara. Sebaliknya bagi kita yang hidup merasakan, ini sudah 309 tahun. Kata kita yang jaga. Tanya Ashabul Kahfi yang sedang dapat rahmat Allah, limpahan rahmat daripada Allah. Tak adalah setengah hari aja. Masya Allah. 309 tahun. Bagi yang jaga. Ashabul Kahfi merasakan, setengah hari aja. Jadi memang tak sama. Sekejap bagi kita, mungkin sangat lama bagi dia. Lama bagi kita, mungkin sekejap bagi dia. Karena memang sudah ada perbezaan masa. Masa adalah relatif. Itu maknanya relativity masa itu kan begitu kan. Baik, paham ya? Ini dia kematian. Terserah pada jamaah sekalian, nak pilih pendapat yang mana. Cara pribadi, saya memilih menerima kedua-duanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut diartikan tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Tiap-tiap jiwa pasti mati, merasai kematian. Yang kesimpulannya, bahwa yang hidup pasti mati, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Saya terima. Kita yakini karena memang itu realiti dia. Jangankan orang mukmin, orang kafir pun percaya bahwa mati itu pasti. Betul kan? Orang etis pun percaya bahwa mati itu pasti. Jadi kalau ayat ini memberi maksud setiap yang hidup pasti mati, bukan orang mukmin, orang kafir pun percaya. Tapi itu kita terima pendapat itu. Tapi saya juga menerima pendapat makna yang kedua tadi. Ayat ini bukan sekadar memberitahu kita setiap yang mati, tapi setiap yang jiwa pasti akan merasai sama ada sakitnya kematian, siksanya kematian, atau kenikmatan kematian. Bergantung pada keadaan ia semasa mati. Husnul khotimahkah atau su'ul khotimah. Ini yang tidak dipercayai oleh orang kafir. Paham?
Orang kafir, bahkan orang etis percaya mati itu pasti. Orang Islam pun percaya, orang Yahudi percaya, orang Hindu percaya. Tak ada masalah, kita sama dengan mereka. Sama-sama percaya kepastian kematian. Tapi bila kita kata, tak, mati itu ada dua. Ada kalanya orang tu sedang mengalami kenikmatan yang luar biasa hingga dia ketagih. Yang satu mengalami siksaan yang luar biasa sebelum masuk alam barzakh karena dilepuk oleh para malaikat. Sehingga ia sengsara. Sengsara sebelum masuk alam barzakh dah sengsara dah. Kita percaya, orang Islam. Saya tak tahu orang Kristen percaya atau tidak. Orang Hindu percaya atau tidak. Orang etis pasti tak percaya. Nah, yang itu mana dah? Mana dah kajian tak menunjukkan. Tapi kita si orang Islam percaya karena Al-Quran memberi makhluk itu. Dan ayat ini memang punya kemungkinan atau membuka ruang untuk makna yang seperti itu. Karena da'iqatul maut. Kalau tiap-tiap yang hidup katalah kullu hayyin yamut umpamanya. Kullu hayyin yamut umpamanya. Tiap-tiap yang hidup akan mati. Nah, itu senang. Nah, kalau kita nak tahu bahwa tiap yang hidup itu pasti mati, kematian itu pasti, saya pikir ayat yang sesuai bukan ini. Ayat yang sesuai untuk menunjukkan bahwa kematian itu pasti bukan ayat ini. Tapi ayat yang lain. Contohnya umpamanya. Di dalam surah Az-Zumar umpamanya. Surah 39. Surah 39 ayat 30. Nah, ayat ini memberitahu kita bahwa kematian itu pasti. Ini saya ingat ayat ini lebih tepat. Apa yang saya ketahui lah yang sekalian. Ini apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari dahulu. Ya, mungkin ada pendapat yang lain, dipersilakan. Surah Az-Zumar ayat 30, Allah berfirman, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, tengok. Innaka mayyitun. Muhammad, sesungguhnya engkau ni orang yang akan mati. Masa itu Nabi Muhammad masih hidup. Ketika Allah turunkan ini, Nabi Muhammad masih hidup. Tiba-tiba Allah kata, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau ni orang yang mati. Macam mana orang yang mati? Muhammad masih hidup. Sebab itu mayyitun di sini untuk makna mustakbal. Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang yang akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sebenarnya mereka pun orang-orang yang akan mati. Nah, saya pikir ayat inilah yang lebih tepat untuk kita jadikan dalil, bukti yang mengatakan bahwa kematian itu suatu yang pasti. Atau setiap hidup pasti mati. Mana dalilnya? Ini. Ini lebih tepat. Daripada yang tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Walaupun itu juga boleh, tapi kan punya makna yang lain. Ini lebih tepat. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau hidup sekarang, hidup ya Allah. Suatu saat kamu akan mati. Umatmu sekarang hidup atau tidak? Oh, hidup ya Allah. Innahum lamayitun. Innahum mayyitun. Mereka pun akan mati. Inilah, saya ulangi lagi, ayat lebih tepat kita jadikan dalil untuk menunjukkan kepastian adanya kematian. Bahkan kalau ikut yang pertama tadi kita lagi agak gerun sedikit ya. Kenapa? Tasirul hayatu. Ya. Tasirul hayatu. Yakni mautan muajjalah. Kehidupan itu adalah kematian yang ditangguhkan. Menunjukkan bahwa pasti mati itu pasti.
Artinya, bila kita hidup, maknanya kematian itu sudah pasti menimpa kita. Itulah. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, minggu depan. Jadi, kehidupan adalah kematian yang ditangguhkan. Hanya, saya ulangi sekali, saya masih sangat tertariklah. Saya fikir agak lama betul-betul. Kata ulama tadi ketika memberikan kematian lah. Dan berdalil yang siannya hanya dimudahkan pemahamannya antara kematian dan kehidupan. Sifat kehidupan itu seperti apa, sifat kematian itu seperti apa dari Quran hadis. Lalu orang ini menjelaskannya dengan macam dialog. Kematian dengan kehidupan dengan kematian pernah bercakap-cakap katanya. Kematian, kehidupan tanya pada kematian, "Hai mati, kenapa ya ramai manusia ni suka saya dan benci tak suka engkau? Mereka sangat menyukai aku dan mereka sangat tak menyukai awak. Apa pasal, hai mati? Apa pendapatmu?" Kematian jawab, "Oh, beginilah wahai kehidupan. Ramai orang suka kamu sebab kamu ni menarik. Kamu ni cantik, kamu menawan, kamu menarik, kamu menghibur mereka. Seronoklah mereka. Pasti suka kamu. Walaupun hakikatnya kamu ni menipu." Jadi mereka ni lebih suka ditipu daripada ditipu asal ia gembira. Kan sinikal sekali itu. Manusia ni ramai yang suka ditipu tak apalah, asal gembira. Sebab itu dia suka kamu, walaupun kamu menipu. Tapi kamu dapat menarik mereka. Beza dengan aku. Aku ni sesuatu yang hakikat. Ana hakikatun mu'limah. Aku ni benda yang hakikat, yang pasti. Yang pasti. Kalau gembira yang pasti, sakit yang pasti, benda yang pasti. Tapi mu'limah, aku ni menyakitkan. Menyakitkan. Kamu pula menggembirakan. Tentulah. Tapi manusia ni tak suka. Tak suka perkara yang menyakitkan walaupun itu yang hakiki. Lebih suka sesuatu yang menggembirakan walaupun itu hanya fata morgana. Begitu maksudnya. Kebanyakan manusia lebih suka benda yang menyeronokkan walaupun itu hanya ibarat fata morgana kehidupan. Dan tak suka benda yang hakiki, yang sebenarnya karena menyakitkan. Dan itu kelemahan kita lah kalau kita seperti itu ya. Ya, mudah-mudahanlah kita mengambil iktibar ya daripada ayat ini. Untuk sementara itu saja yang saya sampaikan yang sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bahasanya. Dan alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu dengan bacaan tahfiz kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.